Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF18A ingin mempresentasikan tentang basis data sistem terdistribusi yang beranggotakan Ahmad Jalani, Fikri Mahendra, Ahmad Saifur Rahman, Muhammad Amirullah, dan Lutfi Agus Piserta. Hal yang ingin dijelaskan dalam presentasi ini yaitu pengertian database, sifat database, struktur database, ciri-ciri database, kelebihan dan kekurangan database, dan contoh database terdistribusi. Yang pertama adalah pengertian database. Database terdistribusi. Pengertian database adalah suatu sistem hardware dan software yang digunakan dalam penyimpanan, menghapus, mengolah, dan mengalirkan data. Dapat menjadi sebuah informasi dengan pengelolaan dari suatu program komputer. Database terdistribusi adalah kumpulan data yang digunakan bersama-sama dan memiliki hubungan logis fisik tersebar di jaringan komputer. Database Management System atau DBMS adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, memelihara, dan mengontrol akses ke database. Sifat-sifat sistem terdistribusi. Yang pertama adalah homogen. Homogen berarti database terdistribusi di mana data didistribusikan pada beberapa komputer dengan menggunakan DBMS. DBMS yang sama. DBMS digunakan dalam database terdistribusi untuk mengkoordinasikan data pada beberapa node. Sifat yang kedua adalah heterogen. Heterogen adalah kebalikan dari homogen, yaitu di mana data dalam penyebaran homogen menggunakan DBMS yang berbeda. Tujuan utama dari database terdistribusi menyediakan akses mudah ke data untuk pengguna di banyak lokasi terpencil. Dan berikut adalah struktur database terdistribusi. Strukturnya adalah kumpulan data digunakan bersama secara logik tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda. Komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi. Data pada masing-masing situs dapat menangani aplikasi-aplikasi lokal secara otonom. Data pada masing-masing situs di bawah kendali satu sistem, yaitu DBMS. Masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi global. Ciri-ciri database adalah data disimpan di sejumlah tempat. Prosesor pada tempat yang berbeda tersebut dihubungkan dengan jaringan komputer. Sistem basis data terdistribusi bukan terdiri dari sekumpulan file yang berbeda pada berbagai tempat, tetapi pada sebuah basis data di berbagai tempat. Setiap tempat secara mandiri memproses permintaan user yang membutuhkan akses ke data di tempat tersebut dan juga mampu memproses data yang tersimpan di tempat lain. Kelebihan dan kekurangan database terdistribusi. Kelebihannya adalah manajemen data yang transparan, mengacu pada struktur organisasi, meningkat menjadi saham dan otonomi lokal, meningkatkan ketersediaan data, meningkatkan kehandalan, bekerja untuk meningkatkan kinerja, memfasilitasi pengembangan sistem. Sedangkan itu kekurangannya adalah kompleksitas manajemen, kontrol integritas lebih sulit, biaya pengembangan relatif mahal, keamanan yang tidak punya kesulitan, standarisasi, menambahkan kebutuhan penyimpanan lebih sulit untuk mengatur lingkungan data. Nah, berikut adalah contoh-contoh sistem terdistribusi, yaitu pada bidang kepegawaian, yaitu penerapan database kepegawaian yang terhubung antar bagian yang ada dalam sistem pemerintahan, dan database tersebut dapat diakses oleh beberapa instansi terkait di wilayah pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Pada bidang pelayanan jasa seperti database rumah sakit, yaitu berupa database pasien yang berisi tentang riwayat pasien dan penyakitnya. Dapat pula database mengenai persediaan obat, kantong darah, infus, dan lain-lain. Yang ketiga, pada bagian bidang keuangan atau akuntansi, yaitu berupa database keuangan yang berisi tentang laporan debit, kredit, dan saldo yang biasanya ada dalam sebuah keuangan instansi perusahaan.
Baik, sekian terima kasih dari kantor kami. Apabila mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.